Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak investor yang saya hormati. Saya Gi Muhammad Kurnianto selaku Direktur dari PT GI Cahya Pratama dan rekan saya dan Nusa Fitri selaku Manajer Operasional dari PT GI Cahya Pratama. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan 4 tahapan proyek yang terakhir sekaligus menjadi presentasi terakhir kami berdua. Mungkin tanpa berlama-lama lagi bisa langsung dimulai. Kita langsung masuk ke tahapan proyek yang ke-10, yaitu ada aliran produksi. Aliran produksi adalah aliran dari suatu proses produksi mulai dari awal sampai akhir. Adapun fungsi aliran adalah menggambarkan secara lebih jelas dan rinci mengenai aliran bahan baku menjadi bahan jadi. Untuk tujuan itu sendiri adalah pertama membuat rantai produksi, dan yang kedua menggambarkan pergerakan dari material atau material handling. Kita bisa lihat di sini, yang pertama ada receiving, di mana bahan baku itu datang, lalu setelah itu masuk ke storage, dibentuk peraknya, lalu setelah dari storage itu masuk ke lantai fabrikasi. Dari fabrikasi lanjut ke lantai subasi 1 dan 2, dan yang terakhir masuk itu ada menasi, lalu lanjut ke warehouse dan nanti dikirim melalui shipping. Baik, modul selanjutnya, modul ke-11 yaitu MHMHC. MH adalah material handling, didefinisikan sebagai penanganan material dalam jumlah yang tepat dari material yang sesuai dalam kondisi yang baik, pada tempat yang cocok, pada waktu yang tepat, pada posisi yang benar, dalam urutan yang sesuai dengan biaya yang murah, dengan menggunakan metode yang benar. Selanjutnya itu MHC atau Material Handling Cost. Adalah diartikan sebagai ongkos atau biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemindahan barang atau material dari suatu departemen ke departemen lain dengan menggunakan standar ongkos yang telah ditentukan. Nah, tujuan dari material handling itu yang pertama itu menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan dan memberikan perlindungan terhadap material. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja. Yang ketiga itu meningkatkan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas. Yang kelima, mengurangi bobot mati. Yang keenam itu sebagai pengawasan persediaan. Selanjutnya, tujuan material handling cost. Tujuannya itu mencegah adanya pemborosan dalam hal pembiayaan penanganan material, di samping dapat menghemat waktu yang efisien sehingga dapat dicapai hasil yang optimal serta keuntungan yang maksimal. Nah, di sini itu ada MHMHC dari PT GI Cahya Pratama yang telah kami susun. Di sini tuh yang ada beberapa yang pertama itu dan MHMHC warehouse to storage. Selanjutnya di sini di RTS itu ada bahan baku penolong dan bahan baku utama. Nah, yang ini tuh from receiving to storage itu di sini tuh 1 sampai 7 itu didapat dari AKLL. Nah, kemudian di sini bisa dilihat. Nah, yang terakhir itu kita itu bisa mendapatkan setelah diperhitungkan, sini bisa didapat total cost dari material tersebut. Nah, di sini juga sama di bahan baku utama. Totalnya itu yang di bahan baku penolong itu sebesar 12.378. Kalau misalkan yang di bahan baku utama itu 106.004. Selanjutnya sama di fabrikasi dan selanjutnya. Lanjut ke ringkasan. Dari perhitungan dari storage, receiving to storage, BBU, yang atas itu BBP, kemudian fabrikasi itu fabrikasi, selanjutnya fabrikasi itu sub-assembly itu, dan seterusnya itu didapat 2.927.801.000. Selanjutnya ada modul ke-12 yaitu AAD atau Area Allocated Diagram. AAD adalah diagram gabungan antara Activity Relationship Diagram dengan area template. AAD adalah template secara global, informasi yang dapat dilihat hanya pemanfaatan area saja. Jadi AAD ini semi template. Nah, berikut merupakan peta area allocated diagram dari perusahaan PT GI Cahya Pratama yang sudah disusun. Nah, di sini ada fabrikasi di atas, kemudian warehouse. Di sini juga ada bagian dari bawah itu ada kantor dari AAD yang telah kami susun. Selanjutnya di sini ada parkir mobil, parkir motor, dan untuk yang bagian berwarna biru ini untuk produksi. Jadi gambaran secara
kasar untuk rancangan yang telah kami buat. Ini ada parkir motor, ATM, kantin, shipping, dan selesai dari Puskaman. Ya, berikut adalah template 2D dari perusahaan kami yang sebelumnya kita ambil dari AAD. Jadi kalau di 2D ini kita sudah menempatkan seperti taman, ada bangkunya, lalu ada loker pria, ada tempat duduknya, dan lalu ada di sini kita lihat wilayah kantornya, ada aula, ruang rapat, terdapat meja, lalu di sini ada direkturnya sendiri, ada sekretarisnya. Jadi untuk 2D ini sendiri adalah gambaran sebelum kita masuk ke tampilan 3D. Jadi pada saat masuk ke 3D kita sudah punya pandangan seperti apa mau dibuat tata letak dan peletakan dari 2D itu sendiri. Baik, jadi di sini adalah 3D atau pembentukan nyata dari 2 dimensi sebelumnya. Di sini kita sudah menggunakan software di mana kita sudah membangun seperti masjid, lalu ada truk kontainer itu sendiri, ada pos satpam. Jadi di sini sudah terlihat seperti kenyataan atau bisa dibilang dunia aslinya seperti ini. Baik, itu adalah presentasi kami terakhir. Mungkin itu saja yang dapat PT GI Cahya sampaikan pada presentasi kali ini. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.